Yang pertama kali gue incer banget itu looks-nya. Dari mulai kaki-kakinya, terus udah gitu pemilihan warna, dan lain-lain itu supaya eye-catching lah kita ngomongnya. Black Pals, asik ya. Hawa-hawanya udah rindang banget nih, adem lah pokoknya. Tapi gue kesini bukan buat camping, gue kesini karena gue ada janjian sama salah satu temen gue. Jadi hari ini kita akan nge-review mobilnya dia, yang pasti mobilnya aja di jalanan jarang nggak banyak, plus dimodifikasi. Nah, mobil apa kira-kira? Daripada lu pada kepo, mending langsung aja. Yuk kita samperin temen gue karena dia udah nyampe. Yuk! Di tengah ramainya aliran stance yang semakin berkembang dengan berbagai macam aksesoris dan parts yang beredar, Audi A4 ini tetap menganut prinsip simpel. Ini membuktikan kalau bangun mobil nggak harus rame dan heboh, tapi kalau lu punya taste dan arah yang jelas, maka lu bisa stand out di car scene Indonesia. Halo bro. Halo, Mas Akhirnya Audi. nyampe juga ya. Iya nih. Perkenalkan, nama gue Wijaya dan gue bawa Audi A4 tahun 2011. Sebenarnya gini ya, mobil ini kan bisa dibilang juga di jalanan tuh nggak terlalu banyak ya. Iya benar. Nah, lu kepikiran untuk mengambil sebuah Audi A4 ini tuh gimana ceritanya? Oh ada. Jadi story menariknya kenapa sampai pilih mobil Audi, karena ini bisa dibilang mobil favorit gue waktu gue masih SMP. Gue suka banget sama Audi karena bentuk modelannya itu beda daripada mobil-mobil Eropa lainnya yang kayak BMW dan Mercy. Lu memutuskan untuk modifikasi tuh karena emang gatel apa awal iseng-iseng aja gitu? Ya, alasan utama dimodif karena mobilnya sangat amat langka dan memang gue suka banget sama modifikasi gitu. Jadi itu makanya mobilnya dimainin. Nah, cuma kan memang banyak lah kayak Audi VW segala macam kan biasa terkenal performance ya dia kan. Betul. Gitu. Cuma di sini kan kayak suatu gaya yang berbeda nih kalau gue lihat nih untuk masuk ke mobil ini gitu ya. Iya. Nih, lu memutuskan untuk alirannya ke arah stance ini gimana ceritanya sebenarnya, bro? Arah modifikasi yang dituju sebenarnya clean, proper, dan enak aja dilihat sebenarnya. Lebih ke arah stance gitu. Tapi stance-nya bukan yang ekstrim, tapi yang lebih rapi, yang bisa dibawa kemana-mana, yang orang kalau lihat tetap rapi, tetap proper, jadi kayak mobil nggak dirubah terlalu banyak tapi kelihatannya enak. Nah, cuma trigger yang dari luarnya nih yang istilahnya yang kepikiran di kepala lo pertama kali yang harus lo rubah tuh apanya dulu tuh? Karena kan kalau mau bikin bangun mobil kita harus sesuaiin dulu kaki-kakinya lu mau pakai gimana, betul, sistemnya kayak gimana. Nah setelah lu ketemu sistem pelek lu udah ketemu BBK-nya lu mau pakai berapa, nah jadi baru abis itu lu bawa ke sektor body supaya body, bisa ngikutin sama pelek-pelek lu. Berarti tuh dari awal tuh lu udah searching untuk velgnya dulu nih ya. Gue mau pakai apa, baru yang lainnya ngikutin aja gitu. Okay. Kurang lebih tahu ukurannya lah. Kan pelek bisa, misalnya lu mau pakai sekian, ukuran sekian, ET sekian. Jadi nggak lari-lari dari itu ukurannya. Iya. Aliran stance itu banyak di luar, banyak banget. Cuma yang masih nggak heboh, istilahnya simple dan ngerti narik garis-garisnya, tahu touch-up-nya di daerah mana aja yang on point, itu udah jarang banget. Salah satunya mobil di belakang gue ini. Jadi nggak perlu heboh lah gitu, nggak perlu lu nambah apa segala macam yang kelihatan banget. Pemilihan warnanya juga oke, masuk. Nah ini yang udah jarang banget ketemu di saat-saat sekarang inilah, mobil-mobil yang gayanya seperti ini. Gitu. Nah, kalau untuk velg sendiri, lu pakai apa nih dia nih? Velg gue pakai Baramundi Piraiba. Oke. Itu dia punya ukuran depannya 9,5, belakangnya 11. 9,5, 11 di belakang. Oke. Nah, dia punya offset 22. 22 ya? Betul. Sebenarnya dipilih ini karena jarang aja sih, bro. Karena jarang aja. Iya. Benar. Jadi iseng aja cobain. Jadi gitu. itu sesuatu yang berbeda lah ya. Iya, gitu ya. betul. Tapi kan waktu gua ganti pelek itu pengeremannya kurang tuh. Oh. Karena pelek gede kan. Betul. Nah, jadi kalau nggak mau pakai ganti BBK yang depan. Gitu depan lu pakai BBK apa berarti nih? Pakai 4G. Oke. Dia 6 pot tapi dia bentuknya mini. Oh, berarti 6 pot mini yang dipakai ya. Oke. Jadi supaya pengeremannya lebih ada. Iyalah, karena gitu. safety-nya sih velg makin gede ya, bener sih. Betul. Rem juga mesti kita gedein ya gitu. Iya, benar. Nah, terus kalau misalnya tadi ditanya airsas-nya tadinya pakai Airex, cuman gua ganti manajemennya pakai Airlift sekarang. Oh, gitu. Oke. Tapi memang settingannya itu, lu mau ngejarnya kan ke arah mana nih? Karena kan ada yang modelnya slam gitu kan. Ada fender tulip. Sebenarnya ngejarnya fender tulip. Pemilihan velg, ukuran, ET, dan lain-lain itu harus diperhatikan banget supaya waktu masuk ke mobil kagak kelebaran, kagak maksa, dan lain-lainnya.
Audi itu kan memang kan kolong spakbor itu kan terkenal nggak terlalu besar ya dia. Betul. Nah ini kan dengar tadi depannya 9,5, belakang 11 gitu Betul. kan. Dan gue yakin offsetnya juga Lari dari standar ya benar. Jadi tuh lu gimana? Lu pakai chamber kit lagi kah? Apa Oh, ada enggak. hal lain kah gitu? Jadi waktu pasang velg begitu tahu lari di white body. Oh. Tapi sistemnya masih natural. Masih gitu. natural Ah. gitu ya. Jadi gua nggak mau kelihatannya sampai kembung sekali. Jadi kalau Oke. bener-bener ngincer natural look deh. Jadi orang kalau lihat kayak Iya, semi-semi lah. benar. Kelihatan benar. kayak nih white body kan nih white Dan body nggak? mobilnya kan bodinya gede banget, jadi masih Betul. asik lah gitu kan. Iya, Nggak terlalu tariknya- maksa juga iya, gitu. nggak Benar. usah harus banyak. Benar. Oke, jadi kalau untuk bagian kaki nih, menurut gue yang cukup unik ini adalah di pemilihan velgnya ya. Kenapa gitu? Karena velgnya beda sendiri. Jadi sekarang itu di pasaran tuh velg tuh udah banyak banget. Nah ini sang owner sih menurut gue cukup berani. Dia untuk mengambil model velg yang lain ya, beda sama yang ada di pasaran. Dia order lagi segala macam dan dapetnya velg ini jadi keciri gitu loh. Oh, ini velg ini warna ini cuma ada di mobil ini gitu. Nah ini yang menurut gue suka, jadi berpikir di luar gitu, nggak bermain aman dalam arti kata, kayaknya pakai velg itu yang di mobil itu lucu dah, gue mau pakai juga dah. Nah ini bedanya di situ. Karena udah kayak kaki itu kayak lu bilang tadi masuk ke sektor body yang lu rubah nih. Betul. Nah waktu lagi white body itu sekalian deh kerjain body. Misalnya Oh. kayak atapnya di karbon, Oke. spion, terus pasang spoiler depan, side Ah. skirt kanan kiri gitu. Oke. Dan ini lu cat semua warna, tadi kode warna merahnya apa ya? Merahnya ini merah solid, hanya Merah solid Vino ya? yang tahu. Hanya Karena Vino yang dia- tahu. Karena dia tidak mau memberitahu. Hanya Vino yang tahu. Coba korek-korek Mas Vino. Emang susah dah kalau udah juragan tukang cat mah begitu. Iya, juragan merah tempatnya kayaknya ya. Dia keluarin mobil merah banyak. Merah banyak, benar. Yang pertama kali gue incer banget itu looks-nya. Dari mulai kaki-kakinya, terus udah gitu pemilihan warna, dan lain-lain itu supaya eye-catching lah kita ngomongnya. Tapi gue penasaran satu sih bro. Apa tuh? Kan lu bilang lu tadi pakai Airsas, terus ada manajemennya juga kan? Betul. Kayaknya nggak mungkin nih, lu nggak naruh barang di bagasi tuh nggak dirapiin tuh nggak mungkin. nih. Oh, boleh. Kita lihat Kita aja. lihat kali ya belakang. setup lu ya. Boleh. Oke, kita buka ya. Ya, Oke. nah kan bener kan. Ini kompresor juga lu udah ganti ya? Betul. Tadinya kalau RX punya kan single kompresor. Ah. Terus tabung dia kecil. Oh. Jadi kalau misalnya buat mainan naik turun mungkin ya mau sebentar-bentar iya. sebentar nyala lagi gitu. Sering kan. nyala kompresornya. Kalau gua pakai 2 tank kayak gini ya lebih Lebih banyak lama lah lah, ya, bener. lebih bisa main banyak. Oke. Sama dipasang audio deh buat enak denger. Buat enak denger ya. Iya. Buat enak denger. Ini pasti FI audio nih, soalnya barangnya crescendo semua nih. Betul. Betul di FI. Soalnya hanya FI doang yang mau terima. Iya, benar sih. Dan memang ini kasih FI juga sih, rapi pengerjaannya. Iya, Namanya mobil begini kan sebenarnya kencang juga kan. betul. Nggak mungkin lu mesin nggak ada yang lu kotak-katik sedikit pun. Oh, oke. Mesin sih ada lah, dikit-dikit. Dikit-dikit ternyata banyak lagi. nih. Mempercantik aja, mempercantik. Biar ada aja. Biar ada aja Oke. ya. Boleh kali kita lihat ya. Boleh. Nah, Oke. yang udah langsung kelihatan nama gue sih ini nih. Intake ya? Iya. Iya, jadi kalau bagian performance ada knalpot dari FIE full house system. Oh, oke. Nah, terus sama ada air intake dari grup M. Ah, Blow off-nya pakai 4G. oke. Sama intercooler udah ganti juga jadi 4G. Oh, intercooler udah ganti juga nih ya? Iya, sama remap stick 2. Oh. Gitu aja sih. Tapi kalau performanya gimana yang lu rasain bedanya nih? Kalau performa itu sebenarnya membantu aja sih karena Ah. udah ganti-ganti ono ini, pelek udah gede, ya Iya. otomatis mobil pasti butuh performanya up supaya Betul. tenaganya juga ada. Benar. Nggak letoy-letoy banget gitu kalau Benar. gitu. Ya, jadi Ya, karena ukuran udah makin, ya istilah beban mobil lebih berat lah ya benar. gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini mobil dibuild ya fungsional lah, Fungsional. Gue setuju, Benar. gue setuju. fungsional. Oke, kalau mesin berarti itu ya. Dan ini Iya. lu cat juga berarti nih ya? Ya, cover engine dicat Ngikutin supaya sewarna senada sewarna mobil. dengan mobil ya? Kalau nggak kan dibuka plain banget, Iya hitam sih, doang. bener sih, Gitu. bener, Jadi bener. kayak supaya ada warna aja. Udah warna jadi merah juga dia. Iya, Ah, benar. Oke.
Kalau interior paling setir karbon, sama Oke. instrumen-instrumen ini karbon, sama ini karbon. Tapi setir standarnya cuma lu karbon aja ya? Iya, cuman karbon bagian ininya aja. Kan ini Oh. tadinya bukan. Ini bikin Ya memang karbon aja. inilah mobil Audi begini ya. Iya. Jadi emang gue kira diganti gitu, tapi emang aslinya udah bagus. Enggak. Jadi gini aja. Dan Apa? semua karbon tuh sampai belakang-belakang juga ya? Iya, sampai panel-panel ini. Iya. Jadi memang sih keren banget sih kalau menurut gue semuanya kepegang ya. Iya. Tapi memang lu doyan yang clean ya, kelihatan banget, tercermin banget sih dari ini mobil sih. Iya, soalnya kalau modifnya terlalu ekstrim mungkin orang kan lihatnya jadi nggak bisa Iya, dipakai buat harian benar. atau kurang enak lah, nggak bisa dilihat terus gitu. Dan kayaknya nggak nge-shoot lu banget ya Iya, kayaknya kalau betul. gua lihat ya. Betul. Tapi selama ngebangun mobil ini nih, Nah, pengalaman paling menarik lu apa sih? pengalaman menarik banyak. Kalau dari sistem ngerawatnya ada yang error-error yang menakutkan ternyata tidak memakan biaya banyak. Oh, jadi ini gitu. mematahkan stigma kalau piara Audi tuh Sulit. berbahaya. Nah, itu satu. Tapi kalau tips-tipsnya nih, mungkin kalau gue boleh tanya ke lu bro untuk sharing juga ke Black Pels di rumah. Heeh. Kalau mau ngebangun mobil Audi tuh gimana sih? Karena kan Eropa kan VW udah banyak, BMW apalagi, Mercy juga banyak gitu kan. Tentuin konsep basic lu mau bangun satu peruntukannya apa, modelnya mau bagaimana, terus ekstrim apa enggak, terus lu mau spend berapa di mobil itu. Jadi lu bisa bener-bener bangun mobil lu sesuai fungsi dan kebutuhan yang lu inginkan. Tetap pertahankan konsep basic lu. Nah, jadi kalau menurut lu nih, Hmm. modifikasi menurut lu tuh apa sih? Modifikasi menurut gua, modifikasi ya sebenarnya ini kayak lu ngegambar aja, ekspresiin diri lu ke kendaraan lu, kayak mencurahkan apa yang lu pengen aja sih sebenarnya. Kayak Jadi, modifikasi itu menurut gua. Istilahnya nih adalah hasil karya yang lu pikirkan selama ini, yang lu mau lu begini. tumpahin ke suatu bidang gitu loh. Oke, jadi kita udah ngeliat ya, kita udah nge-review juga mobil Audi A4 ini. Kalau gua sih suka banget, dan gua istilahnya sangat seneng lah ngeliat mobil kayak begini. Masih ada beredar lah gitu di Jakarta. Oke Black Pels, thank you banget udah ngikutin ya soal review mobil Audi ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta follow channelnya Black Experience. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!